Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe. Hai teman-teman semua. Pada episode ini aku akan bercerita tentang kisah terciptanya Nabi Adam alaihissalam dan awal kisah kesalahan manusia. Manusia pertama, ayah kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah. Tidak ada manusia selain Nabi Adam pada saat itu. Istrinya pun Hawa diciptakan setelah beliau diciptakan. Dan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menceritakan kepada para malaikat, "Aku akan ciptakan sekarang makhluk manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi." Khalifah artinya adalah pemimpin. Di muka bumi banyak sekali makhluk ciptaan Allah, seperti tumbuhan, hewan, jin, dan lain-lain. Maka dari itu butuh seorang pemimpin. Sewaktu itu sudah ada sebuah golongan yang disebut jin. Sebelum manusia sudah diciptakan jin. Jin sudah hidup turun-temurun di muka bumi ini sebelum adanya manusia. Dan di kalangan jin ini ada satu yang bernama iblis. Iblis ini sudah berusaha untuk menjadi pemimpin dan rajanya jin di muka bumi. Dahulunya, sebelum manusia diciptakan, jin-jin ini bisa naik ke langit, ngobrol sama malaikat, bahkan dibukakan pintu langit buat mereka. Allah yang Maha Tinggi mengatakan kepada malaikat bahwa akan menciptakan manusia, makhluk baru yang akan jadi pemimpin di muka bumi. Ternyata, sewaktu pembicaraan itu, para iblis lagi ada di langit, berkumpul bersama para malaikat. Lalu Allah berkata, "Saya sudah ciptakan, kalian semua harus sujud." Mendengar kalimat khalifah tadi, iblis berpikir bahwa dia akan terhapus untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Dan ini alasan utama kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Lalu malaikat berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan makhluk yang nanti juga akan membuat kerusakan di muka bumi? Nanti akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu." Kenapa malaikat berkata seperti ini? Karena di muka bumi pada saat itu sudah ada jin, dan jin ini juga suka membuat kerusakan, saling bunuh-membunuh, bahkan hukum-hukum yang Allah turunkan tidak pernah mereka terapkan. Dan Allah pun berkata, "Saya lebih tahu daripada kalian." Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ajarkan segala sesuatunya. Semua nama malaikat, semua nama benda-benda yang di langit dan di bumi, semua bahasa yang akan dipakai, dan semua bahasa hewan, bahasa jin, bahasa tumbuhan, bahkan bahasa manusia yang nanti akan diciptakan. Seperti kita sekarang, mempunyai banyak bahasa. Semua itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah ya, dan Allah Maha mengetahui. Karena perkataan malaikat tadi, Allah lalu mengatakan kepada malaikat, "Coba kalian sebutkan semua nama-nama yang kalian ketahui." Dan malaikat pun menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan saja kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana." Lalu Allah berkata kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukan kepada para malaikat itu nama-nama semuanya yang telah aku ajarkan." Maka Nabi Adam datang dan menyebutkan semua nama-nama yang telah diajarkan kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan Allah berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kalian semua kepada Adam." Perintah sujud di sini dimaksudkan yakni menghormati dan memuliakan Adam, bukan sujud penghambaan, tapi sujud untuk menghormati. Dan saat itu semua disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk iblis. Tetapi iblis tidak mau sujud, dia menolak, dia menyombongkan diri, dan dia sudah termasuk kafir pada saat itu. Nabi Adam pun menjalankan kehidupannya di surga, menikmati semua yang ada di surga. Akan tetapi Nabi Adam merasakan kesepian karena sendirian. Allah yang Maha Tahu merasakan perasaan Nabi Adam, dan Allah
Allah menciptakan teman untuk Nabi Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya, yaitu istri Nabi Adam yang diberi nama Hawa. Alangkah senang dan bahagianya Nabi Adam karena mempunyai teman. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam dan istrinya, "Diamilah kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu dekati pohon ini, karena jika kamu mendekati, maka kamu melanggar dan termasuk orang-orang yang zalim." Pada saat itu Allah tidak mengatakan nama pohon itu, tetapi iblis menyebut pohon itu pohon Khul yang berarti kekal. Iblis mengetahui bahwa Nabi Adam dan istrinya dilarang Allah untuk mendekati dan memakan buah pohon tersebut. Dan iblis tiap hari berusaha menggoda dan merayu Nabi Adam. Iblis pun berbisik kepada Nabi Adam, "Hai Adam, ini pohon yang dilarang oleh Allah untuk kalian makan. Kalau kalian makan, kalian akan jadi Khul, akan jadi kekal. Maka Allah larang kalian makan supaya kalian tidak menjadi kekal." Karena selalu diganggu oleh iblis, akhirnya keimanan Nabi Adam pun tergoyahkan dan mereka pun melanggar dan memakan buah tersebut. Setelah memakan buah tersebut, lepaslah seluruh pakaian Nabi Adam dan istrinya dan tampaklah aurat-aurat mereka. Akhirnya mereka menutupinya dengan lembaran helai-helai daun yang ada di surga. Dan akhirnya mereka dikeluarkan dari surga. Allah berkata kepada Adam, istrinya, dan iblis yang menggoda, "Turunlah kalian semua ke bumi, sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian tempat kediaman di muka bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang telah ditentukan." Setelah diturunkan Allah ke bumi, Nabi Adam bersedih, menyesal dengan segala yang telah dia perbuat. Nabi Adam menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimaafkan dan meminta ampunan kepada Allah. Lalu Allah mengajarkan Nabi Adam beberapa kalimat tobat, salah satunya yaitu istighfar. Dan Allah pun menerima tobat Nabi Adam. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat hamba-hambanya. Dan Allah pun berkata, "Jika datang petunjukku kepada kalian, turun wahyu dari langit mengingatkan akan hukum-hukumku, siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran dan tidak ada pula bersedih hati." Allah ceritakan dalam salah satu surat di Al-Quran, kenapa Nabi Adam berhasil digoda oleh iblis. Allah berkata, "Kami tidak dapatkan tekad yang kuat untuk meninggalkan yang sudah dilarang oleh Allah. Ketika Allah perintahkan jangan, dan jika haram, ya haram, maka jangan dicari-cari letak halalnya, karena sudah dikatakan jangan atau haram." Nah, itu adalah kesalahan manusia, mudah mengikuti hawa nafsu. Makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah yaitu malaikat. Para malaikat patuh ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dan mereka sujud bukan karena Nabi Adam, tetapi karena perintah Allah. Kecuali iblis, ia membangkang. Dan Nabi Adam pun tahu iblis, Nabi Adam melihat iblis karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Begitu juga dengan malaikat. Nabi Adam melihat malaikat dan tahu malaikat itu seperti apa. Nabi Adam melihatnya saat itu di surga. Dan Allah berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, ini makhluk yang tidak mau sujud sama kamu karena perintahku. Ini adalah musuhmu dan musuh istrimu." Lalu Allah berkata kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga ini, tidaklah kamu ada di langit ini karena kamu tidak sepatutnya sombong di hadapanku. Maka keluarlah dan kalian termasuk yang hina." Sebelum turun, iblis berkata, "Berilah aku ketangguhan ya Allah sampai hari di mana dibangkitkan. Jangan aku mati dulu." Dan Allah mengabulkannya dengan memberikan umur yang panjang kepada iblis sampai hari kiamat. Artinya sampai hari ini dan hari akhir esok yang entah kapan kita tidak tahu, iblis dan keturunannya masih terus untuk menggoda kita di dunia ini. Tidak sampai di situ saja, iblis pun berkata lagi kepada Allah, "Sebagaimana engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan menghalangi Adam dan keturunannya dari jalan engkau yang lurus, dan aku pasti akan menggoda mereka dengan keturunanku, dari sisi kanan mereka, dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dan akan didapatkan dari mereka yang jarang sekali bersyukur dan tidak patuh terhadap perintahmu."
Nah, teman-teman, banyak banget ya mintanya iblis. Sedangkan Nabi kita, Adam alaihissalam, hanya memohon ampunan dan berdoa kepada Allah agar dia dimaafkan oleh Allah. Sedangkan iblis, ya gitulah. Oke, kita lanjut lagi ya ceritanya. Allah pun berkata lagi kepada iblis, "Keluarlah engkau dari tempat ini sebagai yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka anak cucu Adam yang mengikuti kamu, mereka benar-benar akan mengisi neraka jahanam dengan kamu dan semuanya." Alhamdulillah, terima kasih telah mengunjungi dan menonton channel ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum.